yang harus diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan pemisahan halaman yang menggunakan page break atau apa yang satu, section break, ya. Nah, intinya kalau kita ingin berpindah langsung ke halaman yang baru, ya, itu bisa kita melakukan section break, page break ataupun section break. Cuma bedanya di mana? Bedanya kalau kita melakukan page break itu dia bisa membuat pemisahan halaman dengan perubahan jumlah jumlah teks yang ada di halaman atas, ya, atau jumlah teks tidak akan mempengaruhi halaman bawahnya. Itu yang akibat dari kalau kita melakukan page break, ya. Dengan page break dia bisa memisah halaman yang atas, tidak ada kaitannya dengan halaman yang bawah karena sudah di break gitu, ya. Nah, kemudian apabila di halaman tertentu dari yang kita mau pisahkan itu ada pengaturan header dan footer. Kalian tahu header footer? Tahu, Ustaz. Sebagian ada yang tahu, barangkali ada yang belum, ya. Header itu adalah teks yang keterangan yang dituliskan paling atas dari dokumen, dari halaman, gitu ya. Sebenarnya footer ini di bagian bawah. Pernah dijelaskan lalu, ya? Pernah, Ustaz. Jadi cara mengaktifkannya kita double klik saja di bagian atas, maka kita akan masuk ke header. Kalau mau ke footer, tinggal go to footer saja, dia akan pindah ke bawah. Go to header. Kemudian section, apa yang dimaksud dengan section? Bagian dari dokumen. Ya kalau bahasa Indonesia bilangnya bab bagian gitu, ya. Nah, kalau kita melakukan contoh ini, ya. Contoh kita lakukan page break atau section break. Nah, kita periksa dulu di sini apakah page break atau section break dokumen saya ini dibuka ini. Nah, ternyata di sini ada section break, ya. Ustadz hapus dulu, ini dokumen asli, ini masih yang asli dari yang membuat, ya, masih ada section breaknya, maka Ustadz harus keluarkan dulu section breaknya, gitu. Dikeluarkan dulu section break supaya dia bisa bisa kita lihat perubahan-perubahan yang diinginkan. Coba lihat di sini, Ustadz hilangkan dulu section break yang sudah ada, ya, supaya kita bisa membandingkan. Nah, ini ada section break di sini. Kalau di enter, nah ini ada section break, hapus. Section break, hapus dulu. Ini di section break yang dibuat oleh si pemilik dokumen, ya. Nah, ini Ustadz mau hapus dulu. Karena kita akan melakukan sendiri, tidak harusnya kita yang buat gitu. Kalau kita yang pemilik dokumen dan ingin melakukan break begitu antar halaman, nah kita yang harus melakukan section break. Ini kebetulan karena ambil dari dokumen orang lain, maka section break dia sudah buat sendiri gitu kan. Tergantung keperluan dia. Tapi rupanya dia section breaknya ini sesuka hatinya dia. Tidak mengikuti kaidah. Kalau kaidah section break itu harusnya peralihan antar bagian, bukan peralihan halaman. Ini peralihan halaman dia pakai section break. Mestinya page break saja cukup gitu. Ini jadi terlalu banyak section break yang dibuat sama dia. Nah, ini section break lagi, ya Allah. Gitu, ya. Nah, ini tidak sesuai kaidah penggunaan. Jadi makanya Ustadz harus menghapus dulu ini, ya. Pada dasarnya kalau kita buat sendiri,
ya. Ini kan kebetulan dokumennya sudah ada. Kalau kita yang buat sendiri, dokumennya kan belum ada, gitu. Iya, dokumennya belum ada, sehingga begitu mau akhir dokumen, kita langsung pilih apakah section break atau page break, gitu. Ya. Jadi seperti itu. Tergantung kita yang ingin melakukan pemisahan. Bentar, ini harus banyak sekali di section break-nya ini. Tuh, section break lagi. Jadi Ustadz ambil, ya. Bisa bahas lagi yang itu Ustadz, yang daftar isi. Oh, katanya dari sini. Langsung sudah bisa ini. Kalau sudah bisa langsung daftar isi aja. Oh, kalau yang lain Ustadz sudah. Kalau yang lain belum bisa ya lanjutkan. Ya, jadi ini apa namanya? Apa tadi? Page break dan section break ya. Nah, intinya kalau kita ingin supaya di cover itu di cover lagi di header dan footer itu bisa diatur berbeda, harus kita pilih section break. Kalau hanya melakukan page break tidak bisa. Contoh, andaikan ini dilakukan page break, coba lihat. Andaikan di sini dilakukan page break. Akhir dari kalimat akhir dari bagian ini Ustadz bikin page break, ya. Di sini break, page break, kan page break di sini. Kemudian yang di sini page break juga, ya. Dua saja ini di page break. Ya. Oke. Kemudian ini ada section break lagi satu ini tersisa. Nah, ya, maka ketika kita menuliskan atau menambahkan teks di sini, ya, kita menambahkan teks di bagian atas sini. Enter, yang di bawah tidak pengaruh. Kalau dia pun berpengaruh, dia langsung mendorong ya ke halaman baru, gitu kan? Nah, itu fungsi dari karena ada page break di situ. Jadi halaman yang memang sudah di tempat yang baru langsung didorong ke tempat baru. Itu kalau page break. Tetapi jika kita melakukan apa namanya di sini ini tulisan di header dan footer, katakan ditulis cover di sini, maka semuanya akan bertuliskan cover, gitu kan, sampai di halaman akhir. Seperti itu. Nah, itu kelemahan. Kita tidak bisa atur. Kita tidak bisa matikan link to previous karena dia tidak aktif. Itu karena kita hanya pakai page break. Maka dari itu kita harus gunakan section break. Nah, itu alasannya. Nah, sekarang kalau kita gunakan section break, gitu kan, ini hapus lagi. Coba lakukan di sini, ganti ini page break dengan section break. Bentar. Nah, page break, Ustaz ganti dengan section break. Ini break, section break. Next page. Oke, udah selesai. Kemudian yang di sini pun sama. Yang ada page break di sini akan diganti dengan section break. Ini tergeser halaman, apa namanya, spasi barisnya. Oke. Ini juga akan dilakukan section break setelah akhir ini, section break, next page. Yang dipilih section break jenis next page ya, karena ada beberapa jenis. Yang lain itu untuk kertas yang bersambung, ada yang namanya continuous, ada even dan out, itu sementara kita pakai yang next page gitu, section break. Mana dia tadi? Di sini ada nggak? Oh. Mana? Bentar. Oh ya, ada. Oke. Jadi ada section break di sini. Kemudian biasanya section break itu dilakukan pada peralihan bab, bukan peralihan halaman. Nah, si pembuat dokumen yang tadi ini, setiap pindah halaman dia melakukan section break, itu tidak efektif. Nah, makanya tadi Ustadz bilang yang dia lakukan sudah benar untuk melakukan section break, cuma tidak efektif cara penggunaan section break-nya. Ya, harusnya section break itu dilakukan pada seperti ini misalnya, break, section break, next page. Gitu. Pada peralihan bab, bukan pada peralihan halaman. Ini daftar isi, letakkan di sini kursor, section break.
peralihan bab atau peralihan bagian tertentu. Ya, kalau kita setiap bagian itu kita lakukan section break, next page, maka ini kita ambil sampai halaman bab 2 saja ya. Ini bab 2 terakhir section break di sini. Ya, pengaturan. Kemudian next page, atau sampai bab 3 lah, karena tadi sudah diselesaikan sampai bab 3. Mana bab 3? Nah, ini bab 3, section break bab 3. Next page. Nah, kemudian pengaturan berikutnya langsung kita tetapkan bahwa kita ingin bikin layout buku, berarti halaman ganjil genap harus kita pertimbangkan gitu. Halaman ganjil genap akan berbeda, maka kita harus pilih different odd and even pages gitu. Ya. Kemudian halaman pertama, karena cover ini termasuk digabung di sini, kita inginkan different first page. Dia berbeda, tidak ada halaman khusus di halaman cover. Berarti kita pilih different first page di halaman cover. Oke. Nah, sekarang setelah selesai halaman cover kan belum ada halamannya. Sekarang kita pindah ke section 2. Ini kan jadi section 1. Ini section 2. Kelihatan dia sectionnya. Kenapa? Karena di bawah sudah ada section break gitu. Nah, sekarang di halaman section 2 kita ingin buat teks gitu, ya. Supaya teks yang dituliskan di sini tidak akan tertulis di yang sebelumnya, maka link to previous dimatikan. Nah, ini link to previous bisa aktif karena kita lakukan section break. Kalau kita pakai page break, ini tidak aktif. Dia kayak tadi, kayak ini go to header gini. Apa namanya? Abu-abu begini, buram, tidak aktif. Nah, kalau dia sudah ada section break, dia bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Nah, ini mau diaktifkan begini. Kalau dinonaktifkan, klik. Tapi kalau dia warnanya buram begini, nggak bisa diapa-apakan gitu ya. Oke? Nah, karena dia sudah aktif, tadi dia posisi aktif, supaya tidak mempengaruhi teks yang di depannya, kita harus matikan. Nah, gitu. Baru kita ketik di sini apa? Misalnya lembar pengesahan. Pasti lembar pengesahan tidak akan tertulis. Dia akan tertulis di bagian bawah lagi. Nah, seperti ini. Tapi karena kita sudah membedakan halaman ganjil dan halaman genap, nah kita pasang dulu halaman. Halaman ganjil, untuk di bagian sini kita letakkan halaman ganjil di bagian bawah. Halaman ganjil itu biasanya sebelah kanan. Maka kita harus posisikan dia di sebelah kanan. Ambil format halaman ganjil yang sebelah kanan. Mana action bar? Action bar 4 yang sebelah kanan. Nah, gini. Halaman ganjil akan terletak di sebelah kanan. Mana nih? Kok belum bertuliskan? Oh. Allah Akbar. Mana tadi ya? Header footer, page number, bottom of page. Mana ini? Action bar 4. Action bar 3, 4. Halaman ganjil. Nah, ini. Halaman ganjil sudah bertuliskan di. Nah. Tapi karena di footer kita belum atur tadi, ya. Di footer kita tidak mau ada apa namanya? Ada halaman, maka ini kita hapus saja di bagian footer, kita tidak letakkan ya. Different first page gitu. Ya. Ini menjadi apa namanya? Oh, ini kita hapus halaman ganjil di sini. Nah, gitu. Kita pasang di sini. Jadi dari yang bagian kedua ini kita atur lagi dia penomoran halaman mulai lagi di sini. Aduh, agak loading ini. Format number start at 1 pada section 2. Jadi dia mulai 1 di section 2. Mana tadi? Oke, atur lagi. Mana ini format page, bottom of page, action bar 4. Action bar 4. Nah, ini halaman 1 jadi jatuh di sini. Halaman yang di ini tidak kan kosong karena kita pakai different tadi di situ, ya. Kemudian halaman genap kita atur lagi di sini, halaman genap. Halaman genap kita atur untuk bagian yang kedua, halaman genap.
bottom accent bar 3. Halaman genap di sini. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah selesai semua halaman, ya. Kemudian yang bagian atasnya, karena kita sudah bedakan lembar pengesahan, abstrak kita mau bedakan juga. Ini berarti kata pengantar mau dibedakan. Berarti di sini ketik kata pengantar, matikan dulu link to previous, baru ganti dia dengan kata pengantar. Begitu seterusnya, kata pengantar. Oke. Dengan demikian pula dengan abstrak. Kalau kita mau ganti di abstrak, berarti kita matikan link to previous, kita tuliskan abstrak. Kemudian kalau kita mau ganti lagi di bagian berikutnya, daftar isi, ya, kita matikan dulu link to previous, baru kita ganti daftar isi, supaya dia tidak mempengaruhi yang di atasnya. Gitu, daftar isi. Bab 1 sekarang, bab 1 pendahuluan. Kita matikan dulu link to previous, baru kita ganti tulisan di sini bab 1 pendahuluan. Gitu, bab 1. Dan seterusnya sampai bab 3 nih. Kalau kita mau pindah-pindah section, karena ini sudah berbeda section, kita pilih next saja di sini. Next, biar tidak next lagi sampai dapat bab 2. Nah, ini bab 2. Ini masih ada daftar isi nih. Harusnya dia bukan daftar isi, masa daftar isi. Halaman genapnya ya. Artinya next dia akan pergi ke halaman genap. Ini harus diganti dengan bab 1 pendahuluan khusus untuk halaman genap. Kalau tadi halaman ganjil, jadi kita ganjil genap akan ada pengaturan. Apa tadi? Bab 1 pendahuluan. Gitu ya. Kemudian next lagi dia ke ganjil, next lagi dia ke genap, next lagi dia ke ini sudah sampai ke ganjil yang bab 2 pendahuluan. Berarti matikan link to previous, kita ganti dia bab 2 kajian pustaka. Kita ganti dia tulisan bab 2 kajian pustaka. Selesai. Kemudian terakhir nih kita mau sampai ke apa namanya? Ke ini baru halaman ganjil kajian pustaka. Halaman genapnya harus diatur lagi. Next lagi halaman genap. Ini kan masih bab 1 pendahuluan. Matikan lagi. Jadi pengaturannya per section itu kalau dia ada ganjil genap, maka harus satu persatu. Ganjil dulu baru genap lagi gitu ya. Kajian pustaka. Kita next lagi dia akan masuk ke halaman ke bab 3 sampai kita ketemu di bab 3. Mana nih bab 3? Ini bab 3. Bab 3 kebetulan jatuh di halaman genap, maka kita ganti matikan link to previous, ganti dia dengan tulisan bab 3 apa tadi? Metode penelitian. Kemudian next lagi dia akan ke halaman ganjil dulu dari bab 3. Berarti ganti di sini bab 3. Ini matikan dulu link to previous, kita ganti dengan bab 3 metode penelitian. Berubah di atas itu, kalau Ustadz tadi lupa kan? Metode penelitian. Karena lupa tadi ini dia pasti akan berubah di atas. Coba periksa. Bab 3, tidak, syukurnya tidak. Cuma berubah di ini bab kajian pustaka. Nggak apa-apa, oke. Selesai. Sudah. Jadi seperti itu. Halaman ganjil genap sudah terjadi, kemudian dia ini ya berbeda-beda. Selesai. Nah, sekarang tadi ada yang minta diulang lagi daftar isi yang otomatis. Sudah. Oke. Nah, ini Ustadz insert lagi di sini halaman baru, page break saja, layout break, page break khusus untuk halaman baru buat daftar isi ya. Buat daftar isi kita bikin halaman baru. Di sini dia. Daftar ini apa ini? Iya, daftar isi baru, gitu kan? Oke, ini section break kayaknya. Nah, itu. Daftar isi baru. Di ujung sini dia. Nah, daftar isi baru kasih ke tengah-tengah. Misalnya taruh di sini. Oke. Nah, kalau membuat daftar isi, ya perhatikan, untuk membuat daftar isi syaratnya apa?
Ada yang masih ingat? Halo? Lupa Ustaz. Ya Allah. Untuk buat daftar isi, maka kita harus pakai style yang namanya ini. Ada heading 1, heading 2. Ya, lupa gitu. Ya. Jadi misalnya gini. Ini bab 1, pengesahan ya. Setiap judul kita harus gunakan penggunaan heading style. Ya. Jadi ini di blog. Kemudian kita pilih heading 1. Buka di sini, style bagian style ini. Buka di sini, pilih heading 1. Tak, sudah. Berarti dia jadi heading 1. Kenapa ini sampai? Harusnya cuma satu baris saja. Oke, ulang. Salah. Tuh. Jadi lembar pengesahan ini kita pilih sebagai heading 1. Ya, kemudian diketengahkan saja dia. Setelah di tengah-tengah, baru kita format painter supaya dia bisa diterapkan pada bagian-bagian lain. Setiap judul bagian atau bab kita pakai heading 1 ya. Format painter, double klik. Itu polanya ini. Cuma itu saja sih. Setelah itu blok di sini. Kenapa dia ke situ ya? Bentar. Ini kembalikan dulu ke sini supaya dia tidak miring. Taruh dulu dia di pinggir sini, diulang lagi, baru dia di blok, baru dia di double klik untuk diterapkan di kata pengantar sini. Terus kita pilih abstrak, blok. Apalagi yang di bawahnya? Daftar isi, blok. Apalagi yang di bawahnya? Daftar isi baru, blok. Gitu. Apalagi? Bab 1 pendahuluan di blok. Enaknya pakai next, tapi nggak apa-apa. Terus cari manual. Lama sekali. Kita ke bab 2 ini ya. Bab 1 pendahuluan. Pindah-pindah pelan-pelan. Ini karena dokumennya sudah ada, jadinya kita begini. Kalau kita yang ngetik sendiri, ingat ya, berarti ketika kita selesai nulis bab 1, bab 2-nya kan belum ada kan? Karena bab 2 belum ada, begitu kita tulis judulnya bab 2 dan seterusnya kita copy dari bab 1, letakkan di bab 2. Begitu kalau masih baru. Karena ini sudah ada, berarti tinggal kita pilih-pilih saja gitu ya. Bab 3 kita pilih mana bab 3. Ini bab 3. Nah, pilih metode penelitian. Set. Biarlah satu baris nggak apa-apa. Selesai sampai bab 3. Kemudian bagian-bagian dari bab 1, bab 2, bab 3 itu kita akan pakaikan, artinya subbagian kayak begini. Bab 1 pendahuluan, kemudian apa di bawahnya? Latar belakang kan? Latar belakang itu sebagai subbagian. Maka kalau bagian yang besarnya adalah heading 1, subbagiannya adalah heading berapa? 2. Heading 2 gitu. Jadi kita pakai heading 2. Nah, pasti dia teksnya akan berubah. Nggak apa-apa, kalau kita ingin sesuai teks yang keinginan kita, yang penting kita pakai stylenya dulu, baru kita ubah sendiri. Mau pakai kalibri, oke. Mau warnanya hitam, oke. Kemudian setelah itu kita tuliskan A di sini, A titik spasi. Nah gitu ya. Sudah selesai. Setelah A titik spasi kita blok, format painter lagi. Kita cari yang bagian B-nya apa? Bagian B-nya ini rumusan masalah. Nah, ini blok di sini. Aduh, salah blok. Rumusan masalah sudah. Salah blok tadi. Astaga. Bentar. Ini latar belakang masalah. Klik. Kemudian karena terlalu kecil, Ustadz besarkan aja lah biar tidak susah. Nah, ini rumusan masalah. Terlewat. Nah, ini rumusan masalah di blok. Dia jadi B ini. Tuh. Kemudian yang berikutnya tujuan penelitian di blok dia jadi C. Kemudian manfaat penelitian jadi dia melanjutkan D habis. Nah, sekarang di bab 2 ada juga yang begitu. Tidak bisa kita lanjut begini, dia akan menjadi E. Coba lihat tuh, jadi E. Ya.
Supaya dia tidak jadi E, maka kita hapus aja nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur hapus saja, kita mulai A lagi di sini. A titik karena dia heading 2. Dia tetap heading 2, gitu kan? Nah, sekarang kita blok dia format painter. Bagian B-nya apa? Misalnya ini bagian B-nya ini, di blok di sini dia akan menjadi B, gitu kan? Kalau kita lanjutkan dia akan menyambung jadi D, E gitu. Kemudian ini ini ada bagiannya lagi. Setelah B ada 1 2 3. Nah, 1 2 3 berarti itu subbagian ya. Ini 4. Kita cari dulu yang sepadan dengan dia. Ini konsep berarti ini C. Habis. Bab 3, metode penelitian. Blok lagi. Nah, jadi D kan lanjut, nggak apa-apa, hapus aja dulu. Nah, baru ganti A lagi. Itu bisa. Kalau kita blok, tetap dia, yang penting dia tetap heading 2. Double klik. Nah, kita pilih ini berarti B-nya, ini berarti C-nya. Nah, ini mana lagi? Ini D, ini E, dikit lagi ya. Setelah selesai ini langsung otomatis dia akan jadi. Ini bab 4 kita nggak usah kutak-katik, biar aja dia. Pindah saja dia ke bawah, insert section break saja. Kita tidak akan kutak-katik karena cukup sampai bab 3 saja tadi. Nah, sudah. Nah, sekarang ada bagian di bab 2 tadi yang punya subbagian lagi. Setelah heading 2, berarti kalau dia memiliki subbagian, berarti dia akan menjadi heading berapa? Heading Setelah heading heading 3. Jadi gini, maksudnya gini. Ini kan ada ABC. Di B ini terbagi lagi, ada 1 2 3. Nah, ini B, pendekatan di dalam B ini ada 1 2 3. Nah, ini pendekatan penawar modal, 1 2 3 moral. Ya, berarti ini harusnya menjadi heading 3. Heading 3. Itu maksudnya di blok heading 3. Kalau kita mau ganti polanya, boleh ganti lagi hurufnya apa? Calibri atau Arial Nero, silakan. Warnanya hitam. Oke. Kemudian kita ingin dia ada teks, ada angka 1 kan tadi, 1 2 3 1 titik spasi dulu supaya dia akan otomatis mengikuti bullet numbering di sini. Kemudian miring teksnya kita pakai italic gitu. Oke. Sudah heading 3 kan? Nah, udah. Setelah itu kita format painter, kita cari yang sepadan dengan dia. Ini berarti ini heading 3 bagian 2, ini heading 3 bagian 3. Ada lagi ini bagian heading 3 bagian 4 S. Nah, ulang. Nah, 3 bagian 4 habis, sudah selesai. Ya. Kalau sudah selesai, sekarang giliran kita ingin menggunakan ini, tutup saja. Mau menerapkan otomatis daftar isi ini. Nah, di sini ya. Caranya gampang, yang penting sudah dilakukan kayak tadi ya. Oh, ini ada kesalahan nih, masa abstrak, kita ganti. Link to previous dimatikan, harusnya daftar isi baru. Isi baru. Salah sih, tapi oke. Nah, sekarang kita ingin pakai daftar isi yang otomatis. Sekarang pilih menu references. References, kemudian pilih di sini table of content. Daftar isi itu bahasa sononya table of content gitu. Ya. Tabel dari isi, bilangnya begitu. Kita pilih salah satu saja, automatic table 2 atau 1 atau 2. Bebas ya, karena dia ada pola heading 1, heading 2, heading 3 gini ya. Tidak hanya heading 1, heading 2, heading 3. Kalau ada lagi subbagian heading 4 bisa, heading 5. Tergantung subbagiannya. Cuma polanya dia bertingkat begini. Salah satu saja, pilih yang 1, langsung dia otomatis selesai. Sudah. Ya. Oke. Langsung ada halamannya. Kalau kita mau menuju ini, 1, 2, 3, 4, tinggal kita tekan kontrol, klik, langsung dia ke situ. Go. Ya. Otomatis kayak link di internet, hyperlink gitu ya. Dia sudah punya hyperlink sendiri gitu ya. Nah, itu kalau daftar isi otomatis. Cuma ini ada sedikit kesalahan. Kenapa bisa muncul begini? Pengesahan halaman 1, Muhammad Murdiono, masa di bagian? Ya. Ternyata kalau mau diperiksa di sini ada kesalahan dari si pengguna nih.
ini Muhammad Murdiono, dia pakai heading 1. Maka karena dia pakai heading 1, dia terdaftar sebagai untuk dimasukkan daftar isi. Mestinya jangan sembarang menggunakan heading kalau kita mau menebalkan. Kan dia mungkin pilih praktis gini ya. Oh, ini mau ditebalkan, dia blok di sini, dia lihat di sini ada tebal, tinggal dia klik begini. Enggak sembarangan gitu ya. Kecuali kalau tidak menggunakan daftar isi otomatis nggak masalah. Tapi kalau kita menggunakan daftar isi otomatis, tidak boleh sembarang pilih heading 1, heading 2 dan seterusnya. Jadi ini Ustadz matikan headingnya. Caranya bagaimana? Caranya dipilih heading yang normal. Bukan heading, style. Ya, style normal. Nah, sudah, baru ini digeser saja ke sini, geser ke sini, enter nib-nya. Nah, sudah dikasih spasi jajar, baru tinggal di blok saja manual. Di bold gitu ya. Di bold secara manual begini, di bold begini sudah. Jadi jangan langsung pakai heading 1. Paham ya maksudnya? Demikian pula Profesor Dr. Ajat dan Anang Priyatno itu masuk dalam daftar isi karena dia pasang sebagai heading 1. Coba lihat, Profesor Ajat Sudrajat itu kan, dan Anang Priyanto. Ini harus kita dulu, kita hapus bagian ininya. Nah, pakai saja normal. Nah, kemudian jadi tidak boleh kita sembarang memilih style kecuali kalau tidak mau menggunakan otomatis apa tadi? Daftar isi. Kalau kita mau gunakan daftar isi otomatis, jangan sembarang menggunakan heading gitu ya. Nah, karena yang bikin dokumen ini kan dia tidak pakai daftar isi otomatis. Jadi dia main blok-blok aja gitu ya. Ini tinggal kita kasih bold saja, biasa manual aja bold. Tapi jangan pakai ini gitu ya. Ini juga di bold gitu. Nanti dia akan hilang di bagian yang tadi. Coba lihat. Akan hilang dia di daftar isi otomatis. Hilang nggak? Hilang tidak? Tidak. Oh tidak, ternyata belum hilang. Cara menghilangkannya bagaimana? Karena kita sudah ubah-ubah di atas, kita lakukan updating. Coba lihat di sini, update table. Ya, update table ini kalau ada perubahan halaman, maka update page number only. Tapi ini tidak hanya sekedar perubahan halaman, ada perubahan isi dan sebagainya. Lebih baik kita pakai update entire table. Entire itu artinya keseluruhan. Mau dia halaman, mau dia ada kayak tadi heading-heading segala macam, itu dia akan perbaharui lagi gitu ya. Coba lihat, update, oke. Hilang kan? Ya, sekarang sudah sebenarnya kan? Pengesahan, kata pengantar, abstrak, ya oleh lagi masuk. Halili masih ada, mana sih Halili ini? Aduh, ini si oleh Halili masih ada nih. Bentar. Oleh Halili masih terdata, berarti oleh Halili harus kita matikan lagi oleh Halili. Normal saja, jangan pakai oleh-oleh gitu. Kasih ke tengah saja, oke. Ini pindahkan ke tengah, puji, mana ini puji dan seterusnya. Nah, Halili juga sama. Ini oleh Halili dikasih atau kasih apa namanya tadi? Kasih dia kan center nih, nggak usah di tab. Tadi Ustadz tab itu, pakai center aja gini, di blok, kemudian center pakai ini, center. Nah sudah, kemudian tebalkan saja manual. Nah, jangan tadi dia pakai heading. Nah, oke, setelah itu apa? Kita update lagi tabel. Nanti oleh Halil ini hilang lagi. Coba lihat, update entire table. Nah hilang kan? Selesai. Sudah gampang. Gitu ya. Oke, ini sudah larut malam. Baik anak-anak, jadi seperti itu. Oh astagfirullah, ini yang mau Ustadz bahas malah terlupakan. Ini Ustadz kopikan saja ya. Ya, kalian silakan pelajari, ini bagian dari teknik komputer yang akan tetap ditanyakan juga di dalam ulangan ya. Tadinya mau bahas ini sampai kelupaan. Oke, ini di share di bagian chat ini. Kalian silakan bahasa pembukaan. Oke. Ya, silakan kalian ambil ya, langsung saja di copy sekarang supaya tidak terlewatkan. Ini taruh di sini.
Nanti silakan kalian pelajari. Ya, ini pembagian dasar. Mungkin kalau kalian sudah pernah baca-baca ini ada yang namanya software, ada apa itu graphical user interface, Windows, Android. Pernah Ustaz jelaskan juga dulu karakter user interface yang apa layarnya masih hitam semua, hanya teks putih kan gitu. Itu namanya karakter. Operating system dulu masih modelnya begini. Kalau sekarang era mulai Windows muncul tahun 85, maka dia sudah bisa ada icon, ada gambar dan sebagainya gitu. Ada aplikasi-aplikasi lain silakan dilihat. Nah, pembagian besarnya adalah software. Ini bagian teknik komputer namanya ya. Ada software, ada hardware, ya. Apa yang masuk input proses, ada keyboard, mouse, touchpad itu input, processing, ada CPU, ada motherboard, hard disk, ada output device, monitor, printer, ada peripheral gitu kan. Nah, kemudian ada brainware pengguna, ada operator, ada programmer, sistem analis. Kalau kayak kita ini mungkin bisa digolongkan sebagai pengguna atau operator, ya. Setiap bagian itu ada yang namanya pemula, beginners, lanjutan, advance, dan mahir, expert, baik operator. Jadi kalau ada orang misalnya dia sudah jago membuat animasi atau jago dia mendesain apa grafis gitu ya, mendesain gambar, bikin logo dan sebagainya, mungkin ada yang sudah jago berarti dia mahir, tapi dia masih kategori operator gitu ya. Kalau dia sudah bisa atau mampu membuat suatu program, maka dia sudah dikategorikan sebagai programmer. Itu pun ada yang pemula, ada yang lanjutan, ada yang mahir. Dan yang tingkatan terakhir namanya sistem analis. Sistem analis ini adalah orang yang menganalisa program-program yang dibuat oleh programmer. Dia mampu menganalisis, dia mampu menentukan ini programnya baik, ini tidak baik, ini ada kesalahan di sini, ini ada. Nah, itu namanya sistem analis. Gitu ya. Oke, demikian anak-anak, sampai di sini saja dulu. Sudah sangat larut banget gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti Ustaz akan share segala video maupun materi yang kita sudah pelajari ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, silakan bisa live. Terima kasih. UHA besok Ustaz. Ya, hari Besok UHA. hari Minggu saja. Ya. Oh, hari Minggu. Kalau mau besok bisa juga. Kalau Jangan Ustadz, jangan. Hari Minggu aja Ustadz. Boleh. Udah vaksin Ustadz. Ustadz. Iya. Jangan Ustadz. Oh, Oke iya, ya. Ustaz. Silakan. Ya, Ustaz.